Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam kegiatan perkuliahan online pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan juga Universitas Musamus Merauke pada mata kuliah Governansi Digital. Dan perkenalkan, saya adalah Tahri Nazria, salah satu dosen pada mata kuliah Governansi Digital. Teman-teman, pada minggu ini kita sudah masuki minggu yang kelima dan kita akan bahas tentang e-service quality, e-satisfaction, dan juga e-loyalty. Silakan teman-teman mengunduh materi tersebut pada LMS Sinau dan kita akan bahasnya secara bersama-sama. Baik, silakan teman-teman membaca materi tersebut dan saya akan menjelaskan materinya. Kita lihat teman-teman bahwasanya e-service quality tentu saja akan berkaitan dengan e-service. Pada minggu lalu kita sudah bahas tentang e-service. E-service merupakan salah satu pelayanan publik yang sifatnya berbasis online atau menggunakan TIK. Jadi e-service ini bisa menggunakan aplikasi, sistem, ataupun situs. Dan tentu saja dengan adanya e-service bisa memudahkan pelanggan, memberikan kemudahan dan kenyamanan daripada pelayanan secara manual. Dan pelayanan e-service tentu saja tidak harus dibatasi oleh jarak dan waktu, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dan dilakukan secara mandiri. Namun tentu saja dengan adanya e-service perlu ada yang namanya pengukuran kinerja atau evaluasi terkait kualitas ataupun mutu dari e-service tersebut. Maka muncullah yang namanya e-service quality. Oke, kita lihat teman-teman, untuk membahas e-service quality kita harus paham dulu terkait kualitas. Dan kualitas menurut Kotler dan Keller adalah suatu mutu atau keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan suatu kebutuhan. Dan menurut Alexander, Slavko, dan Yasna, kualitas adalah kesesuaian suatu produk dengan spesifikasi pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi intinya kualitas itu adalah tentang seberapa jauh semua kebutuhan atau keharapan dari pelanggan ini bisa terpenuhi melalui pelayanan tersebut. Selanjutnya, menurut Ciptono, kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari konsumen serta adanya ketepatan cara penyampaian dalam memenuhi harapan dan juga kepuasan pelanggan. Jadi akan semakin baik kualitas pelayanan jika keinginan ataupun harapan pelanggan itu terpenuhi. Kemudian kita harus tahu ada beberapa teori terkait dimensi pengukuran pada e-service. Ada beberapa pendapat dan di sini saya hanya menyampaikan 4 saja. E-service quality kita pahami sebagai e-service qual. E-service qual dikembangkan untuk mengevaluasi suatu pelayanan yang berbasis internet, bisa aplikasi, sistem, ataupun situs. Dan menurut Parasuraman serta Malhotra, e-service qual adalah pelayanan berbasis elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi belanja, pembelian, maupun pengiriman produk ataupun jasa secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Zeitam, e-service qual didefinisikan sebagai sejauh mana website dapat memfasilitasi secara efisien dan efektif dalam kegiatan belanja, pembelian, dan juga pengiriman produk ataupun jasa. Kemudian ada pendapat dari Zeitam ya, yang pertama, ada 5 dimensi dalam mengukur e-service qual menurut Zeitam. Yang pertama adalah security, terkait keamanan dari sistem pelayanan pada situs, aplikasi, ataupun sistem tersebut. Lalu yang kedua terkait communication, yaitu apakah situs, aplikasi, ataupun sistem ini bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, terutama dalam menyampaikan informasi dan juga dalam menyelesaikan gangguan seperti gangguan sinyal ataupun maintenance dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah reliability, yaitu tentang keandalan dari informasi yang disampaikan. Informasi yang ada di aplikasi, website, atau situs harusnya itu adalah informasi yang tepat, terbaru, dan juga sesuai dengan apa yang dijanjikan. Lalu yang keempat adalah responsiveness, yaitu tentang kecepatan dari pelayanan pada situs, aplikasi, ataupun sistem tersebut. Dan seharusnya ada kecepatan respon dari customer service dalam melayani berbagai pertanyaan, kritik, ataupun saran. Selanjutnya adalah delivery, terkait dengan cara atau sikap pegawai dalam menyampaikan pelayanan di e-service. Artinya, misalkan ada pelanggan yang bertanya pada kolom chat, seharusnya ada sikap yang ramah, yang mau mengayomi dan juga mau menyelesaikan masalah pelanggan. Jangan sampai customer service pada e-service ternyata kasar, kemudian cuek dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kemudian ada pendapat juga terkait dimensi pengukuran e-service qual menurut Parasuraman. Ada 7 dimensi. Yang pertama terkait efisiensi,
yaitu tentang betapa mudahnya suatu situs, aplikasi, ataupun sistem digunakan oleh para pelanggannya. Artinya seharusnya semua informasi bisa didapatkan dengan mudah, kemudian juga pelanggan tidak merasa bingung dalam menggunakan aplikasi, sistem, ataupun website tersebut. Hal yang kedua ada availability atau ketersediaan, yaitu tentang adanya kemampuan menyediakan berbagai kebutuhan pada aplikasi, sistem, ataupun situs tersebut. Jadi apabila semakin banyak menu yang tersedia di aplikasi, sistem, ataupun situs tersebut, maka bisa dipastikan kualitasnya akan semakin baik karena jenis pelayanannya akan semakin banyak dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah fulfillment atau pemenuhan, yaitu tentang keberhasilan website, aplikasi, atau sistem dalam menyampaikan produk ataupun jasanya. Lalu yang keempat adalah privacy, tentang bagaimana suatu website bisa menyimpan data personal para pelanggan dengan baik dan aman. Jadi kita bisa menjaga kepercayaan mereka. Kemudian yang kelima adalah responsiveness atau tanggapan, berkaitan dengan ketepatan waktu bagi para pelanggan ya untuk bisa mendapatkan tanggapan atau jawaban dari petugas. Lalu yang keenam adalah kompensasi, yaitu berkaitan dengan apabila terdapat suatu masalah atau kesalahan atau kerugian, apakah situs, aplikasi, atau website ini bisa memberikan ganti rugi atau kompensasi. Misalkan membeli barang secara online, nah kemudian barang tersebut ternyata salah ataupun rusak, maka seharusnya ada ganti rugi, baik ganti rugi dengan barang yang sama atau ganti rugi dengan uang, seperti itu. Hal yang ketujuh adalah kontak, tentang bagaimana suatu web bisa menyediakan fitur seperti untuk interaksi secara aktif pada e-service, misalkan dengan adanya nomor hotline atau customer service, ataupun dengan adanya kolom chat. Hal yang ketiga adalah dimensi pengukuran ease of qual menurut Loyacono. Ada beberapa hal. Yang pertama, customer service, yaitu tentang bagaimanakah respon dari suatu situs setelah pengguna mengirimkan pertanyaan atau komentar ataupun mungkin keluhan dan saran. Lalu yang kedua adalah ease of understanding, yaitu kemudahan untuk membaca dan mengerti informasi yang disajikan pada website. Lalu yang ketiga adalah information quality, tentang informasi yang ditampilkan pada situs, apakah informasi ini relevan, up to date, akurat, dan sebagainya. Kemudian ada response time, yaitu berkaitan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh petugas dari layanan e-service dalam menjawab atau merespon pelanggan. Semakin cepat maka akan semakin bagus kualitasnya. Kemudian selain itu yang terakhir ada dimensi pengukuran ease of qual menurut Ladari. Ada 6 indikator. Yang pertama adalah kehandalan, yaitu berkaitan dengan fungsi teknis dari situs tersebut. Artinya sejauh mana situs online ini bisa tersedia dan juga bisa menyampaikan fungsinya dengan baik. Jangan sampai ada website, aplikasi, atau situs yang sebenarnya ada tapi ketika diklik ternyata rusak, error, ataupun maintenance. Kemudian yang kedua adalah daya tanggap atau responsiveness, yaitu berkaitan dengan adanya kesiapan dari website, aplikasi, atau situs untuk bisa membantu konsumennya. Dan yang ketiga adalah privacy atau keamanan, yaitu berkaitan dengan apakah data-data yang disampaikan oleh pelanggan pada situs, aplikasi, ataupun website tersebut bisa dijamin keamanannya dan tidak akan bocor, dan juga tidak akan diberikan kepada pihak lain, serta tentang informasi transaksi atau anggaran atau keuangan bisa dijamin juga oleh situs ini. Kemudian yang keempat adalah manfaat atau kualitas informasi, yaitu tentang manfaat dan kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan konsumen. Lalu yang kelima, ada kemudahan penggunaan terkait penggunaan dari aplikasi, sistem, ataupun website tersebut. Semakin mudah digunakan, maka kualitas akan semakin baik. Lalu yang keenam adalah desain situs atau website atau aplikasi atau sistem. Apabila website, sistem, atau aplikasi ini didesain dengan baik, dengan menarik, dengan estetik gitu ya, maka akan semakin meningkatkan kepuasan dan kualitasnya akan semakin bagus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang e-satisfaction. E-satisfaction tentu saja akan berkaitan dengan kepuasan. Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang ketika seorang pelanggan gitu ya membandingkan kinerja dari suatu produk atau jasa dengan keinginannya. Jadi apabila suatu pelayanan publik itu bisa memenuhi ekspektasi pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas. Tapi kalau suatu pelayanan publik ini tidak memenuhi ekspektasi, maka pelanggan akan merasa tidak puas.
Jadi apabila kinerja suatu pelayanan publik ternyata melebihi ekspektasi, tentu saja pelanggan akan merasa sangat puas. Jadi usahakan agar suatu pelayanan publik ini memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan, sehingga pelanggan bisa merasa puas, bahkan sangat puas. Kemudian menurut Ciptono, kepuasan pelanggan bisa terdiri dari 3 aspek utama. Pertama ada kepuasan general, yaitu kepuasan yang menunjukkan pelanggan merasa puas dari seluruh manfaat produk ataupun jasa tersebut. Lalu ada konfirmasi harapan, bahwasanya pelanggan merasa puas karena adanya kesesuaian antara harapan dan juga kinerja dari pelayanan publik. Lalu yang ketiga adalah situasi ideal, bahwasanya suatu pelayanan publik ini dianggap memuaskan ketika mereka mempunyai kinerja yang sesuai dengan kualitas dari produk tersebut atau ideal menurut konsumen. Kemudian ada pengertian e-satisfaction menurut beberapa ahli. Yaitu yang pertama ada Anderson dan Srinivasan menyatakan bahwasanya e-satisfaction itu adalah kepuasan pelanggan sehubungan dengan pengalaman pribadi dalam pembelian ataupun mungkin dalam hal pemenuhan kebutuhan lainnya. Kemudian menurut Lee, e-satisfaction adalah kepuasan pelanggan dalam pengalaman ataupun perilaku pembelian sebelumnya dengan situs. Jadi intinya e-satisfaction adalah adanya rasa puas bagi masyarakat ketika mereka menggunakan layanan publik berbasis online atau e-service. Nah, ternyata ada beberapa variabel pada e-satisfaction menurut Zetam. Yang pertama adalah usefulness atau kegunaan. Jadi sejauh mana suatu situs, aplikasi atau sistem bisa bermanfaat bagi pelanggannya atau bagi konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah enjoyment atau kenyamanan, yaitu tentang sejauh mana aplikasi atau sistem ini atau situs ini bisa memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Dan yang ketiga adalah past experience, yaitu tentang persepsi yang timbul bagi si konsumen ketika menggunakan situs online, terutama tentang pengalamannya di masa lalu. Jadi apabila pengalaman dia di masa lalu itu baik, maka seharusnya dia punya ekspektasi ya untuk mempunyai pengalaman yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dan apabila mungkin dia pernah mengalami pelayanan yang buruk di masa lalu di suatu aplikasi, harapannya ya dia mengalami pelayanan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian yang keempat adalah decision, yaitu tentang keputusan konsumen untuk menggunakan suatu situs online. Jadi biasanya seseorang konsumen akan memutuskan apakah dia puas atau tidak puas. Kalau dia merasa puas, tentu saja akan menggunakan layanan e-service secara berturut-turut. Artinya dia akan menggunakannya untuk kedepannya. Tapi apabila dia merasa tidak puas, maka dia biasanya akan berhenti menggunakan layanan tersebut dan akan pindah ke lain hati. Lalu yang keempat adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas ini berkaitan dengan tindakan pelanggan ya terkait kepuasan. Jika dia merasa puas, biasanya dia akan menjadi loyal atau menjadi setia dalam menggunakan suatu layanan publik. Nah, menurut Alexander, loyalitas adalah perilaku pembelian yang berulang-ulang berdasarkan pengalaman tentang pemenuhan harapan-harapannya. Lalu menurut Sutisna, loyalitas pelanggan merupakan suatu sikap yang menyukai suatu produk ataupun jasa ya dan melakukan pembelian secara konsisten pada produk ataupun jasa tersebut secara berulang-ulang. Jadi intinya ketika konsumen merasa puas, dia merasa nyaman, dia akan melakukan kegiatan layanan secara berulang-ulang. Selanjutnya, ada jenis loyalitas dari pelanggan menurut Kotler dan Keller. Yang pertama, makes regular purchase, atau dia ini hanya membeli produk atau jasa secara reguler ya atau secara berulang. Kemudian dia tetap melakukan pembelian di perusahaan yang sama walaupun produk atau jasa yang dibeli ini berbeda. Kemudian kedua ada purchase across product and service. Jadi intinya ada pelanggan yang melakukan pembelian produk dan jasa di tempat yang sama. Lalu yang ketiga ada reverse others, yaitu kondisi di mana pelanggan merekomendasikan dan memberikan respon yang positif di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat adalah demonstrate immunity to the pool of competition, yaitu kondisi di mana pelanggan mendemonstrasikan sesuatu yang dianggap sebagai keunggulan produk atau layanan ini, dan juga dia mendemonstrasikannya kepada untuk menunjukkan rasa kompetisi. Jadi pelanggan ini merasa bahwasanya produk ataupun jasa yang diberikan sudah sangat unggul, sudah sangat di luar
pihak-pihak lainnya ya, seperti itu. Kemudian pada e-loyalty ya, e-loyalty ini tentu saja berkaitan dengan e-service. Artinya ketika kita merasa puas ya, kita akan mencapai yang namanya e-satisfaction. Kemudian dari e-satisfaction nanti akan menimbulkan e-loyalty. Jadi e-loyalty konteksnya hampir sama dengan loyalty pada pelayanan biasa. Dan e-loyalty adalah sikap menyukai terhadap produk atau layanan dari suatu aplikasi atau website, dan pelanggan akan melakukan pembelian atau pelayanan secara berturut-turut terhadap produk ataupun jasa yang disediakan oleh website, aplikasi ataupun sistem tersebut. Contohnya, apabila seorang pelanggan yang terbiasa membeli dengan Shopee atau menggunakan Shopee secara berturut-turut ya untuk pembelian berbagai macam jenis barang, maka dia akan melakukannya secara konsisten dan berulang-ulang. Mungkin setiap bulan dia akan membeli berbagai produk dari Shopee, sehingga pelanggan tersebut sudah merasa nyaman, tidak mau pindah ke lain hati, bahkan tidak mau menggunakan aplikasi yang sejenis Shopee seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Itulah contoh dari e-loyalty. Jadi dengan adanya e-service, pelayanan bisa dilakukan secara online. Dan apabila suatu pelayanan online ini sudah mencapai quality yang bagus, maka dia bisa menimbulkan yang namanya e-satisfaction atau kepuasan atas layanan online, dan nantinya akan berujung dengan adanya e-loyalty, yaitu adanya loyalitas pelanggan dalam menggunakan suatu layanan online. Dan indikator dari e-loyalty menurut Anderson dan Srinivasan, pertama, konsumen tidak punya pikiran untuk beralih ke situs online lainnya. Lalu yang kedua, konsumen akan menggunakan situs ini ketika dia memiliki keperluan. Hal yang ketiga, konsumen biasanya akan melakukan pemesanan atau transaksi, dan aplikasi ini atau situs ini adalah merupakan pilihan yang paling pertama. Hal yang keempat, konsumen merasa suka dengan situs ataupun aplikasi ini dalam melakukan transaksi. Kemudian yang kelima, konsumen merasa bahwasanya situs online ini adalah yang terbaik untuk melakukan suatu transaksi atau pelayanan. Yang keenam, konsumen merasa bahwa situs ini adalah yang paling favorit. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan ataupun kesalahan, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.